Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Marilah kita senantiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semua, nikmat yang sangat banyak, sehingga salah satu nikmat yaitu kesempatan dan kesehatan. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk bermuajahah, bertatap muka, bertemu kembali, duduk bersama dalam sebuah majelis yang mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dalam risalahnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk semuanya sebagai umatnya yang senantiasa setia berada di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, ya Allah mudah-mudahan selalu merahmatinya. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kembali tata cara pengurusan jenazah yang telah kita bahas pada beberapa waktu yang lalu, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan mudah-mudahan akan terus berlanjut. Kita akan membahas tentang fikih ibadah yang memang dalam kehidupan kita sehari-hari sangat membutuhkannya, terutama yang jarang kita praktekkan, terutama tentang pengurusan jenazah. Ini kalau tidak ada jenazah biasanya tidak dipraktekkan. Makanya kita mungkin ada sebuah kebutuhan yang sangat mendesak bagi kita semua untuk mempelajarinya bersama-sama. Untuk kali ini barangkali sesuai dengan kesepakatan yang lalu, barangkali ada yang mau menyetorkan hafalan doa ya. Siap, mungkin sudah hafal, sudah seminggu kita mau hafal. Kita mungkin akan menghafal menyetorkan hafalannya ya. Hafalan yang telah kita hafal selama seminggu. Insyaallah sudah pada hafal insyaallah. Sebelumnya kita akan bahas pengurusan jenazah yang keempat ya. Yang keempat tentang menguburkan jenazah. Sebagaimana kita ketahui bersama, sudah kita maklumi, seperti itulah keadaannya ketika kita menyaksikan di berbagai daerah, mungkin juga berbeda-beda tata cara menguburkan jenazah. Maka dari itu kita akan membahas sedikit demi sedikit yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sebaiknya kita sebagai seorang muslim untuk mengamalkannya. Kita akan membahas tentang menguburkannya. Diawali dari membawa ya. Setelah kita menyolatkan jenazah selesai, kita doakan, kemudian kita bawa ke pemakaman. Yang pertama adalah mengangkat jenazah ya. Tata cara membawa pun ini juga ada tata caranya. Yang pertama, untuk membawa jenazah harus 4 sudut untuk di bawah ya, minimal berarti 4 orang. Jadi di pundak 4 orang. Ini yang dicontohkan oleh Nabi ya, tidak cukup hanya 1 orang, umpamanya walaupun anak kecil, walaupun boleh kita membopong anak kecil, jenazah anak kecil, tapi sebaiknya kita menggunakan 4 orang. Ini sebagai bentuk rasa ta'awun atau tolong menolong dalam kebaikan dalam sesama kaum muslimin. Jadi 4 sudut, menggunakan 4 sudut untuk diangkat oleh 4 orang muslim. Yang kedua, disunahkan untuk bersegera membawa jenazah ke pemakaman. Sebagaimana sabda Rasulullah, asri'u bil jinazah, cepat-cepatkanlah kalian ketika membawa jenazah. Tapi juga tidak harus lari ya, tidak harus lari.
bersegera, intinya tidak ditunda-tunda dengan berbagai macam kesibukan yang lain, apalagi dengan satu hal yang membuat orang lain jadi bosan, dengan banyak nasihat-nasihat yang memang sudah diulang-ulang umpamanya. Ini tidak kurang bijak ya, kurang bijak. Intinya harus segera dibawa ke pemakaman. Yang ketiga, para pengiring jenazah ini boleh di depannya atau di belakangnya atau di samping kiri kanannya. Ini tidak menjadi masalah. Ini dibolehkan semuanya, walaupun mungkin kita lebih senang di belakang. Namanya mengiringnya belakang ya, tapi kita boleh di depan. Walaupun yang namanya mengiringi itu di belakang, tapi boleh kita di samping atau di depannya, di depan jenazah, ini tidak dilarang. Para pengiring jenazah. Setelah sampai di pemakaman, kita para pengiring dan pembuat lahat ya, itu dilarang duduk sebelum jenazah diletakkan di tanah. Ini dimakruhkan. Makruhnya sampai tingkat agak lumayan keras. Ketika Rasulullah pernah melarang seseorang duduk sebelum jenazah diletakkan di tanah. Jadi kalau mau duduk, menunggu jenazahnya sampai diletakkan di tanah, itu baru boleh duduk. Walaupun makruh, tapi sebaiknya ini ditinggalkan. Jadi mungkin masih banyak kita temukan capek masih melihat jenazah belum diletakkan. Kita duduk di situ ya, duduk walaupun tongkrong, namanya tetap duduk. Ini adalah larangan, tidak diperkenankan kita untuk duduk sebelum jenazah diletakkan di tanah. Sebagaimana Rasulullah telah melarangnya. Lalu yang berikutnya, dimakruhkan menguburkan jenazah pada 3 waktu. Ada 3 waktu kita dilarang atau dimakruhkan, walaupun boleh, tapi ini dimakruhkan. 3 waktu kita menguburkan dan menyolati jenazah. Salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna au an naqbura fihinna mautana. Ada 3 waktu kita dilarang untuk menyolati maupun menguburkan orang-orang yang telah meninggal di antara kami, yaitu hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a, yaitu ketika matahari baru terbit sampai agak meninggi 1 tombak. Itu dilarang kita sholat jenazah, pun dilarang, menguburkan jenazah juga dilarang. Yang kedua, wahina yaqumu qa'imu zahirah, ketika bayangan tepat matahari tepat di atas kita, waktu sebelum zuhur ya, belum izal. Hatta tamila syamsi, sampai tergelincir sedikit. Jadi pas ketika matahari terbit, matahari tepat di atas kita, juga kita dilarang untuk menguburkan jenazah. Juga sholat apapun ya, semua sholat. Yang ketiga, wahina tayyafu syamsu li ghurub hatta taghrub, dan yang ketiga ketika matahari sudah mulai condong ke barat mau tenggelam sampai tenggelam sempurna. Ini 3 waktu kita dilarang untuk menguburkan dan menyolati. Ini kalimat hina yaqumu qa'imu zahirah, maknanya adalah sejenak sebelum tergelincir, ketika tepat sekali di atas kita matahari ya, bayangan diinjak oleh kita. Kita menunggu sedikit tergelincir, baru boleh kita menguburkan jenazahnya. Dan ini mungkin jarang ya. Biasanya kan kita menunggu sholat zuhur atau sebelum sholat zuhur. Dan ini bertepatan dengan waktu zuhur. Memang waktu itu ketika matahari tepat, kita dilarang untuk sholat apapun ya. Walaupun sholat jenazah juga dilarang. Yang keenam ya, dibolehkan menguburkan jenazah saat malam hari ataupun siang hari, sesuai dengan keadaan yang mudah ya. Carilah yang mudah. Jadi kita boleh menguburkan malam hari ataupun siang hari, pagi ataupun sore. Yang penting tidak di waktu terlarang ya, 3 waktu terlarang tadi. Yang ketujuh, jika jenazahnya perempuan disunahkan untuk menutupi ketika masih di atas lahat, masih belum masuk ke liang lahat, maka disunahkan untuk ditutupi.
Kalau kita lihat di sini memang tertutup ya, ditutup walaupun dengan kain. Kainnya boleh apa saja, yang penting tertutup. Ini sunnahnya. Untuk menghormati jenazah. Jenazah pun harus dihormati. Yang selanjutnya disunahkan. Kita disunahkan memasukkan jenazah dalam kubur ini kepala dulu. Diawali dengan kepala bergerak ke kiblat. Ya, kaki menyusul ya. Jadi kepala dulu masukkan ke dalam liang lahat, baru pelan-pelan diletakkan. Ini disunahkan. Walaupun dalam keadaan umpamanya sangat tidak mungkin, umpamanya karena suatu hal terdesak atau karena sangat sempitnya tempat, kita boleh ya, boleh kapan dari mana saja ini dibolehkan. Cuma disunahnya itu kepala dulu. Kepala dulu dihadapkan berjalan menuju kiblat ya, dihadapkan kiblat, kemudian baru diletakkan. Lahat ya, kita sering mendengar kata liang lahat. Liang lahat itu liang yang setelah kita gali lubang kubur, kemudian kita gali di sini lagi, namanya lahat. Maka ini namanya lahat. Kalau bukan yang itu berarti bukan liang lahat ya. Maksudnya ini gali seperti ini. Ada dua galian liang. Yang pertama lahat, yang memang di sini untuk disediakan untuk jenazahnya. Kemudian yang kedua adalah syak ya, di tengah. Kita gali seperti ini, kemudian kita gali lagi di tengah untuk jenazahnya. Itu kalau di Timur Tengah biasa ada dua macam ini. Tapi kalau kata Nabi untuk umat Islam mulianya adalah pakai lahat ya. Di sini kemudian untuk orang-orang yang Islam. Kata Nabi, al-lahdu lana wa syaqqu ghairu lana li ghairina. Jadi lahat untuk kita kaum muslimin, adapun syaqqu untuk orang-orang musyrikin. Sama-sama dikuburkan, tapi menggunakan bukan lahat ya, menggunakan ini apa? Syak. Jadi di tengah-tengah lubang. Ketika gali lubang, kemudian tengah-tengah dibuat lubang lagi kecil khusus untuk jenazah. Tapi yang biasa kita lihat semuanya pakai liang lahat. Insyaallah sudah sesuai dengan syariat Islam. Lalu yang berikutnya adalah disunahkan memperdalam. Nah, galiannya di dalam, diperdalam sampai kira-kira tidak tercium baunya ketika sudah pakai tanah ya, sudah diuruk. Ataupun kira-kira binatang buas sudah tidak mencapai lagi ketika mereka menggalinya. Ini disunahkan. Sekiranya saja, mungkin kalau sekiranya sudah tidak dicapai oleh binatang buas, sudah aman, itu berarti boleh. Jadi tidak ada ukuran khusus harus 1 meter, 2 meter dan sebagainya. Intinya amannya yang dicari, sampai tidak ada yang membuat atau binatang buas. Ini tentunya binatang buas yang menggali kemudian memangsanya, atau sampai kira-kira tidak tercium baunya ketika sudah mulai tercium baunya. Kira-kira 2 hari 3 hari baru tercium biasanya kalau jenazah. Maka ketika sudah tertutup tanah, ini kira-kira sudah tidak bisa mencium lagi. Ini sudah cukup sesuai dengan syariat. Yang selanjutnya adalah orang yang memasukkan jenazah ini sebaiknya orang yang diwasiatkan. Ya, umpamanya ketika sebelum meninggal mewasiatkan, saya disolatkan si fulan, atau saya dimandikan si fulan, atau saya dimasukkan ke liang lahat oleh si fulan, maka itu yang paling berhak dulu. Jadi yang paling berhak menunaikan wasiat yang mati. Kemudian kalau tidak ada wasiatnya, maka dari pihak keluarga pihak keluarga terutama anak ya, anak dan sampai bawah, anak cucu dan seterusnya, ini yang paling berhak. Dan orang yang meletakkan, kita disunahkan untuk berdoa. Meletakkan jenazah kita berdoa bismillahi wa ala millati rasulillah, dan diletakkan. Ini yang diajarkan oleh Nabi, atau bismillahi wa ala sunnati rasulillah, sama ya, bismillahi ala sunnati rasulillah, kemudian diletakkan jenazahnya.
atau bismillah wa ala millati Rasulillah, sama, dua-duanya boleh diamalkan ketika kita meletakkan jenazah. Hal ini pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika meletakkan jenazah putra beliau, ya. Beliau langsung berdoa, bismillah wa ala sunnati Rasulillah, saya letakkan bismillah dengan nama Allah atas sunnah utusan Allah. Yang berikutnya adalah orang yang berwenang, itu tadi sudah disinggung, ya, yang diberi wasiat, lalu keluarga terdekat, kemudian muslim secara umumnya. Jika memang tidak bisa, ya, bisa semua kaum muslimin yang bisa membantunya. Kemudian disunahkan meletakkan jenazah di dalam kubur dengan miring, dimiringkan. Ini pun sudah lazim, ya, sudah kita biasa menyaksikan ketika meletakkan jenazah kemudian dimiringkan supaya tidak kembali lagi ke awal, ya. Berarti kita menggunakan siasat, ya, boleh dengan ganjel apa saja, ya, keduk bisa di sini, ya. Ini tujuannya supaya tetap miring menghadapkan kiblat. Karena kiblat ini ternyata untuk kita semua, ya. Al-Ka'batu kiblatukum ahyanan wa amwatan. Ka'bah ini untuk kita semua, baik orang yang sedang hidup, masih hidup, ataupun yang sudah mati. Itu semuanya diharapkan untuk menghadap ke Ka'bah. Tidak perlu dikasih bantal, ya. Walaupun boleh, tapi tidak perlu, ya, tidak diperintahkan untuk kita membuat sebuah bantal walaupun dari tanah. Ini sesuai dengan tradisi saja, ya. Intinya syariat tidak memerintahkan dikasih bantal. Tapi kalau kita kita mungkin sebaiknya pakai bantal, ya, karena kita mungkin akan menyakitkan jenazah ketika sudah kaku. Kemudian dimiringkan, pastinya nanti kepalanya akan jatuh ke tanah, dan ini sedikit membuat jenazah itu sakit, karena jenazah walaupun sudah meninggal tetap merasakan, terutama ketika memang sudah kaku, kemudian kita gerakan dan nantinya akan mematahkan sebagian dari anggota badannya, dan ini akan membuat jenazah tersiksa. Tapi boleh, ya, boleh kita menggunakan bantal, tapi memang tidak ada perintahnya. Setelah selesai meletakkan jenazah, kita kaum muslimin mengambil tanah 1 genggam ditaburkan 3 kali. Ini disunahkan ketika jenazah sudah diletakkan ataupun ketika sudah tertutup tanah. Boleh, intinya kita hanya melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Dan malah sebagian fuqaha memberikan doa-doa khusus, ya, ketika 1 kali menaburkan doa ini dan seterusnya. Itu pun boleh, tapi intinya tidak perlu berdoa pun tidak apa-apa. Yang penting menaburkan tanah 3 genggam. Kemudian setelah itu disunahkan, setelah tertutup tanah disunahkan membuat kuburan sedikit beda dengan tanah biasanya. Jadi ada gundukannya, disunahkan untuk seperti gundukan unta, kalau bisa seperti punuk unta, ada gundukannya di situ. Kemudian untuk tujuannya apa? Tujuannya untuk memuliakan dan memberi tanda bahwa di sini ada jenazah, untuk memuliakan yang ada di dalam kubur. Kemudian setelah itu disunahkan pula memberi tanda yang tidak sampai berlebihan. Boleh kita letakkan batu di kepalanya, tepat di kepala, ya, di kepala, untuk memberikan tanda dan sebagai penghormatan juga. Yang setelah kita menguburkan, kemudian ada sebagian larangan oleh Nabi Muhammad SAW ketika sudah dikuburkan jenazahnya, yaitu membuat bangunan di atas kuburan. Ini yang dilarang. Kita menembok kuburan, membuat bangunan, menulisnya juga tidak diperkenankan, ditulisi juga tidak diperkenankan, dan larangannya. Duduk
duduk di atasnya ataupun menginjak-injak di atasnya pun kita dilarang, karena itu sebagai bentuk penghinaan merendahkan jenazah. Ini dilarang, tidak boleh, karena Rasulullah juga melarang secara tegas kepada orang-orang yang menghinakan jenazah walaupun sudah menjadi jenazah. Lalu yang berikutnya adalah dimakruhkan mengubur jenazah dalam satu lubang 2 jenazah, kecuali sangat terpaksa. Kalaupun terpaksa, maka di antara jenazah satu dengan yang lainnya dikasih batas tanah gundukan sedikit. Ini sebagai bentuk penghormatan juga kepada jenazah. Kemudian setelah itu disunahkan kepada orang-orang kaum muslimin untuk membuat makanan kepada ahli musibah, kepada keluarga yang ditinggalkan, sebagaimana ketika Ja'far meninggal, Rasulullah memerintahkan isna'u tu'am li ahli Ja'far, tu'aman, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang bersedih. Ini malah diperintahkan membuat makanan untuk keluarga Ja'far. Jadi keluarga musibah malah jangan membuatkan makanan, tapi dibuatkan makanan untuk mereka. Ini yang sesuai dengan sunnah. Adapun yang terjadi di masyarakat justru mungkin sebaliknya, ya, malah keluarganya sibuk membuat makanan untuk menjamu. Walaupun ini secara adat baik, ya, karena menjamu tamu itu baik. Tapi kalau sampai keberatan, apalagi sampai membuat kewajiban seperti wajib, ini jadi berat, maka ini masuk larangan, ya, larangan ketika seorang ahli musibah lebih direpotkan lagi dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Mungkin itu dulu sebelum kita tutup, ya, masih ada PR, ya, menghafal doa untuk mayit, ya. Doa ini bukan sekedar saja untuk sholat jenazah, bukan hanya itu saja. Kita bisa baca kapan saja untuk mendoakan saudara-saudara kita yang telah mendahulu kita, baik saudara siapa saja. Intinya kita tujukan kepada mereka yang telah meninggal. Tujuannya supaya mengingat, tidak lupa. Karena kalau kita menghafal, kita membaca doa ini ketika ada kejadian sholat jenazah, kita bisa lupa karena sudah sangat mungkin jarang kita baca. Bagaimana, sudah ada yang hafal mungkin? Atau ada yang mau tanya, silahkan untuk kita nanti bahas bersama-sama. Saya tanya Gimana? maksudnya itu tentang pemandian jenazah itu kan katanya dikasih daun bidara, itu daun bidaranya direbus apa cukup dimasukkan saja? Ditumbuk. Daun bidaranya ditumbuk, kalau bisa ditumbuk memasukkan, kan nanti aromanya dan semuanya kan campur. Kalau cuma dimasukkan kan tidak ada fungsinya, kan masuk airnya masih tetap bening. Kalau cuma daunnya ya nggak pengaruh. Intinya itu daun bidara manfaatnya banyak, bisa untuk membersihkan kotoran-kotoran dan bisa untuk mengusir jin. Bahkan untuk bisa mengusir jin ini daun bidara. Kalau tidak ada daun bidara boleh diganti dengan sabun. Intinya untuk membersihkan. Intinya ditumbuk kemudian dicampurkan. Atau kalau tidak tumbuk diremes, ya, supaya ada yang bercampur dengan air. Yang lain apa? Kalau masalah itu liang lahat, kalau ukurannya liang lahat itu apa jenazah sampai masuk, apa cukup sekedar cuma sedikit aja dibuatnya lahatnya. Terus kalau misalkan kuburannya itu nggak pakai lahat, cuma lencengan, itu boleh apa? Masalah galian, ya, galian sebaiknya dipermudah, jangan mempersulit. Hanya cuma digerowong di sana, nanti selosokan itu susah, ya. Agama tidak mengajarkan yang susah-susah, selalu dipermudah.
Jadi buatlah yang melebihi jenazah ya. Jenazah 1 meter, buatlah 1,5 meter biar masuk gak mudah. Kalau jenazah 1 meter bikin 0,5 meter ya susah nanti, bahkan nanti bisa jenazahnya nanti ikut tersiksa ya sebelum disiksa oleh bisa dulu, kasihan ya. Kita dipermudah dulu ya. Jadi lebih baik diperpanjang dulu melebihi batas jenazah 2 meter, momen jenazahnya ya bikin galian 2,5 meter. Kemudian untuk jika tidak menggunakan tadi ya, tidak pakai lahat ataupun syak ya, seperti raja, itu juga tidak dilarang ya, tidak dilarang, cuma ini tidak etis ya, tidak sesuai dengan keadaan yang biasa ya. Bahkan orang-orang musyrik pun menggunakan syak tadi kan, tetap ada sedikit beda, tidak rata seperti ini tapi tetap ada khusus ini untuk jenazah. Karena nanti akan ditutup pakai pengeras dulu ya, pakai pengeras batu ataupun bambu ataupun yang lainnya supaya terlindungi dari ini ya, tidak langsung hancur. Tapi kalau langsung tidak pakai lubang tadi syak ataupun lahat, terus pakai tanah, ini kan seperti hewan ya, langsung ini berarti merendahkan jenazah, merendahkan martabatnya dan seterusnya. Walaupun boleh sebenarnya ya, boleh ya, karena terpaksa umpamanya ya, ketika banyak perang umpamanya banyak sekali yang gugur, kemudian kita masukkan ke kubur, kita sekedarnya saja menggali lubang kemudian dimasukkan ke situ, ini sih boleh-boleh saja, cuma tidak etis ya, karena kita memperlakukan mereka juga harusnya seperti memperlakukan ketika masih hidup. Itu ya intinya etis dan tidaknya. Dah hafalannya gimana? Terkait yang tadi itu, apa tidak boleh membuat bangunan di atas pusara ya Pak? Nah, kita sih mungkin nggak tahu ya, kalau saya nggak tahu ya, itu kalau katakanlah kan ada maksudnya sesuatu yang ini wali gawe sendiri kan, karena keyakinan mereka itu menurut syariat gimana? Kalau itu katakanlah ulama di situ apa kan, tapi keyakinan mereka itu ini gawe kemana seperti itu, padahal dilarang menggunakan bangunan. Disitulah Setan masuk ya. Setan masuk kepada orang-orang yang memang masih dangkal dalam pemahaman agama, dan mereka mudah sekali digoda oleh dirayu oleh setan supaya nantinya banyak menyesatkan manusia. Mungkin yang pertama membuat bangunan tidak, tapi anak cucunya nanti berimbas ya. Seperti dulu ketika penyelewengan kaumnya Nabi Nuh ya. Waktu itu kan walaupun itu atas idenya iblis juga, buatlah patung ya, patung Wada, Suwa dan seterusnya, Nasyr, itu karena mereka orang-orang yang soleh. Supaya apa tujuannya? Kalian supaya kalau orang sudah mulai lupa dengan Allah, lihat itu patung orang-orang soleh, kemudian mereka ingat, iya itu mereka orang-orang soleh, mari kita ikuti jejak mereka. Tujuannya seperti itu katanya. Tapi iblis lebih tahu, nantinya kan anak cucunya kan jadinya menyembah mereka. Jadi benar, jadi akhirnya anak cucunya sesat. Setelah itu mereka menyembah mereka, bukan lagi untuk mengingatkan tapi malah disembah. Itulah Tuhannya, ayo kita sembah mereka, orang-orang yang dulu orang-orang saleh, tapi jadinya akhirnya jadi berhala, jadi Tuhan mereka disembah. Seperti itu pula ketika mungkin kita bangun, kita untuk menghormati dia kan ulama besar, supaya masih ingat saya bangun bangunan yang mewah. Mungkin dia tujuannya untuk menghormati, tapi lama-lama anak cucunya yang tidak tahu wali ini akhirnya disembah-sembah di situ lama-lama ya. Jadi membuat dosa jariah nantinya. Jadi intinya memang itu dilarang ya, dilarang bangunan, membuat bangunan di atas kuburan. Kalau terpaksa, kata para ulama salaf, terpaksa membuat tanda, intinya memang kita dibolehkan untuk membuat tanda, tapi tidak boleh lebih sejengkal. Kata Imam Ahmad pun mengatakan
buatlah tanda tapi jangan lebih sampai sejengkal. Berarti sampai segini, tingginya sampai segini sudah cukup. Ini untuk memberi tanda bahwa di dalamnya ada jenazah, untuk menghormati yang ada di dalamnya. Kalau orang-orang yang saya sebut keras ya dalam beragama, mereka malah tidak usah dikasih apa-apa. Karena nanti ketika digali lagi, kemudian untuk menguburkan orang lain, justru dia dapat pahala. Tapi kalau menurut secara tradisi, etis dan tidaknya, memang ini kurang etis. Tapi seandainya memang sudah hilang ya, kuburan hilang, kemudian kita gali lagi untuk menguburkan orang lain, memang dia akan mendapatkan pahalanya. Yang sudah dulu meninggal, dia akan mendapatkan pahalanya karena memberikan kelapangan kepada kaum muslimin ya. Momennya sudah penuh ya, menguburkan orang bingung karena kuburnya penuh. Tapi inilah hikmahnya ketika tidak diberi bangunan. Seandainya memang sudah hilang, kemudian digali lagi kubur dan mungkin tulang belulanya masih. Tapi seandainya kita gali lagi, kemudian kita menguburkan orang lagi di situ, mereka pun akan mendapatkan kebaikannya ya. Yang sudah meninggal lebih dahulu akan mendapatkan kebaikannya. Intinya itu kembali kepada individu ya, ketika kita membangun sebuah bangunan di atas kuburan. Tapi intinya memang dilarang. Larangan ini justru ketika waktu itu sangat keras ketika Nabi melarang seorang membuat bangunan, disamakan dengan orang-orang Yahudi yang membuat bangunan di atas kuburan para pendeta-pendeta mereka. Akhirnya mereka membuat sebuah bangunan di situ dan mereka beribadah di situ. Jadilah mereka menyembah ahli kubur. Akhirnya lama-lama menyembah ahli kubur. Beda dengan makam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walaupun sekarang masih di lingkungan masjid, tapi di situ tetap ada tanda dan itu bukan masjid. Karena kuburan memang dilarang untuk dijadikan masjid. Walaupun Masjid Nabawi dan makam Nabi dan para sahabatnya Abu Bakar dan Umar kan di situ satu tempat. Tapi di situ bukan untuk sholat, tetap di luar kalangan masjid dan sholatnya tetap di luar situ. Sudah ada batasnya. Itu hanya karena terpaksa pelebaran masjid dan makamnya tidak dirubah. Makam tidak dirubah walaupun sekarang banyak orang kalau ke Masjid Nabawi berbondong-bondong ke Raudhah ya, itu namanya Raudhah sekitar itu. Memang kalau berdoa di situ makbul ya, namanya Raudhah. Tapi kalau tujuannya menyembah situ juga nggak boleh ya. Intinya kalau kita berdoa di Raudhah adalah dekat sekali dengan jasadnya orang yang paling mulia sedunia. Di situ luar biasa berkah, di sekelilingnya pun akan mendapatkan berkahnya. Dan orang yang berdoa di situ pun akan mendapatkan keberkahan dari orang yang paling mulia, walaupun sudah meninggal ya, sudah wafat, tapi di situ tetap akan mendapatkan keberkahan dan itu dibolehkan, tidak syirik kita di situ karena kita mintanya memang kepada Allah, walaupun kita mendekat kepada sebuah wasilah. Ini agak riskan kalau membahas ini ya, biasanya berbenturan banyak orang ya, ada yang katakan wasilah dilarang atau wasilah yang dibolehkan. Tapi intinya Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia. Sampai jasadnya pun di sekelilingnya masih mendapatkan keberkahan. Ini tidak dilarang. Ketika kita berziarah ke situ, mohon keampunan, terutama mohon ampunan pada ahli kubur. Setelah itu, karena kita masih di sekitar situ orang yang paling mulia, karena orang yang meninggal ketika kita memberikan salam kepada mereka, Allah mengembalikan ruhnya, kemudian menjawab salam kita. Itu nasnya sahih, itu dalam hadis disebutkan ketika seorang muslim mendatangi sebuah makam memberikan salam kepada ahli kubur, maka Allah izinkan rohnya kembali ke jasadnya dan menjawab salamnya. Setelah itu diambil lagi. Jadi bisa menjawab salam orang-orang muslim kalau memang mereka orang-orang yang bertauhid. Adapun orang-orang yang musyrik tidak diizinkan karena mereka pun tidak bisa menjawabnya. Itu kesimpulannya memang tidak boleh membangun sebuah bangunan di atas kuburan. Mengkapurnya pun tidak boleh, mengecat ya tidak boleh. Kemudian menginjak, duduk di situ juga nggak boleh ya. Bahkan duduk Rasulullah pernah memberikan peringatan ya.
lebih baik pantatnya ditusuk ya pakai besi panas, itu lebih baik daripada dia duduk di atas makam atau kuburan. Adapun nulis di kuburan ini malah para peneliti dari segi kesehatan, orang yang membaca tulisan di atas makam ini bisa membuat kebutaan hatinya buta. Dan sebagian peneliti orang-orang yang dokter Islam itu biasa membaca tulisan yang ada di makam bisa mewariskan penyakit pikun. Jadi dia mudah lupa. Kalau kita mungkin jadi dipikir ya, mungkin saya jadi sering lupa, mungkin apakah saya sering baca tulisan di makam. Bisa jadi ya, bisa jadi. Kalau kita tidak tahu larangannya, setelah tahu larangannya, ada tulisannya, nggak usah dibaca. Namanya siapa? Ada namanya. Karena ternyata berimbas kepada yang hidup. Kita sering membaca tulisan-tulisan yang ada di makam, ternyata mewariskan sikap pikun kepada kita semua. Jadi kita mungkin memang banyak terjerumus ke situ. Jadi kita kalau hafalan hilang, boleh-boleh hilang ya. Sering kesalahan yang tidak disengaja, tidak tahu. Ternyata ini penelitian dari dokter seorang muslim. Ada di antara yang membuat orang itu mudah lupa, di antaranya adalah membaca tulisan di makam. Kemudian memakan semut itu juga membuat orang jadi pikun. Kalau kita tidak terpaksa tidak tahu ya, ada makanan semut dimakan, makanan ada semutnya, dimakan saja. Ternyata itu membuat mewariskan sifat pikun. Itu bahaya tuh. Sudah cukup ya mungkin. Barangkali ada yang mau store hafalan doa. Belum hafal ya? Atau sudah di luar kepala ya? Itu kalau di kota malah Pak, masjid kuburan di pohon di atasnya di kota maksudnya. Itu untuk ibadah gimana Pak? Bekas kuburan kalau untuk memang sengaja ya, pertama memang tadinya makam, kemudian sengaja digusur dijadikan masjid, sebenarnya dilarang. Tapi kalau memang tadinya tempat ibadah masjid ya, kemudian di sini dikasih makamnya baru datang ya, itu tidak apa-apa, asal masjidnya tetap bebas dari makam. Di situ ada dindingnya. Ketika tidak ada dindingnya, kita tidak boleh sholat menghadap kuburan ya, tidak boleh. La tusalli ahadukum 'alal maqabir. Tidak boleh kalian sholat menghadap kuburan, karena seperti seakan-akan kita sujud serukuk dengan kuburan. Tapi kalau sudah ada dindingnya, ini berarti sudah ada penutup ya, pembatas seterahnya. Ini dibolehkan sholat kalau sudah ada seterahnya. Walaupun itu di dalam masjid boleh berarti, walaupun ada dindingnya. Iya, yang penting ada penghalang ya, penghalang pemisah antara orang sholat dengan kuburan. Dindingnya kan sudah jadi. Atau kalau tidak dinding, ini jalan raya, ini sudah ada pemisah. Ini jalan raya, kita sholat di sini, ini makam, ini boleh. Karena ini sudah ada pemisahnya. Jalan raya ini sebetulnya sudah lalu lalang orang hidup, maka menjadi sebuah pemisah. Boleh. Atau pohon besar, boleh ya, untuk menghalangi antara dia dengan kuburan. Masalah di sini, ini pohon besar, ini ada makam, ini boleh menghadap pohon. Ini sudah ada penghalang. Gimana hafalannya? Mungkin setelah ini kita beralih kepada pembahasan yang lain ya. Sudah selesai, sudah sampai memakamkan jenazah. Kita bisa membahas permasalahan fikih yang lain. Terserah pada antum semua mau membahas apa ya. Saya manut saja. Kita mau membahas sholat
yang mungkin agak beda ya, sholat gerhana ataupun sholat kusuf, istisqa ya, sholat minta hujan ataupun sholat khauf yang mungkin memang jarang terjadi di masyarakat, jarang diamalkan ya. Mungkin kalau tidak dibahas juga biasanya kita tidak tahu. Itu juga penting tata cara sujud sahwi itu kayaknya juga perlu. Sujud sahwi. Ini sekilas saja mungkin bisa kita langsung paham kalau untuk sujud sahwi. Tapi memang ada pembahasan tertentu ya, satu pembahasan khusus sujud 3 sujud biasanya. Kalau membahas sujud 3 sujud ya, sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Biasanya 3 ini dalam satu bab sujud. Tapi yang panjang biasanya sujud tilawah dan sujud sahwi. Ini banyak pembahasannya. Kalau sujud syukur sedikit ya, karena Rasulullah juga mencontohkannya cuma sebagian saja. Gimana kita menghafal lagi satu kali bacaan doa bersama-sama saja ya, semuanya sudah menghadap teksnya, baca biar hafal. Sebenarnya ada pertanyaan titipan nih Pak Ustaz. Monggo. Gimana adab misalnya ada orang yang sedang nazar gitu ya, di salah satu sisi dalam lingkungan itu ada yang membaca Al-Quran. Alangkah baiknya itu membaca Al-Quran atau mentakilkan ya? Talqin itu yang diperintahkan, menuntun, karena maqala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala jannah ya. Jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam akhir kalimatnya ketika dia akan meninggal, dia masuk surga. Bukan Al-Quran, tapi la ilaha illallah ini lebih utama dari Al-Quran. Walaupun boleh kita membaca Al-Quran untuk membuat fokus orang yang sedang nazar ini kepada zikir. Tapi zikir paling utama memang afdhalul zikir la ilaha illallah. Kita tuntut dengan la ilaha illallah ini lebih utama. Dan ini lebih mengena ya, lebih mengena pada tujuan akhir dari seorang yang meninggal. Di akhir disitulah ditentukan. Karena sedang bertempur ya, bertempur dengan setan itu luar biasa. Ketika orang sedang mengalami sakaratul maut, setan ini berduyun-duyun datang. Karena menurut riwayat orang meninggal itu mau meninggal hausnya luar biasa. Maka setan membawakan sebuah minuman ya, minuman yang sangat segar. Kalau kamu bisa mengucapkan yang saya tuntun, saya kasih minuman ini. Karena dia sangat haus, bisa saja tergoda kalau tidak dibimbing oleh orang yang masih hidup. Dia bisa mengucapkan kalimat kufur ketika sudah hampir lepas nyawanya, karena tergoda dengan minuman yang dibawakan oleh setan. Maka banyak orang yang ketika meninggal itu malah seperti apa ya, banyak caranya ya, bisa loncat sana loncat sini, karena itu sedang bertempur sebenarnya luar biasa. Lafalnya la ilaha illallah itu dibisikkan di telinga atau tidak perlu? Sebaiknya dibisikkan ya, karena ini lebih masuk. Kalau dibisikkan kan kita mendekat. Kalau mendekat, niscaya suara yang lain susah masuk ya. Tapi kalau jauh, bisa suara lain bisa ikut masuk. Ini kalau orang sedang dalam keadaan seperti ini, memang luar biasa lah ya. Ini kita jaga jangan sampai ada yang mengganggunya. Kalau ada suara lain yang masuk bisa saja ya, ada kesempatan setan membuka pintu setan untuk masuk juga. Soalnya ada yang misalnya nyebut permasalahannya masyarakat belum tahu orang nazar mau nggak itu sama seperti itu. Makanya saya selalu mengamati datang aja. Mereka kan mengerti, iya. Jadi permasalahannya karena nggak tahu kondisi orang kafir maut. Makanya ngaji nggak tahu. Kadang-kadang dirubung kongkong, kadang kasih. Justru ketika orang mengetahui itu sedang nazar atau tidak, biasanya malah ahli di bidang kesehatan, dokteran ya. Kalau orang awam malah memang kurang memahaminya. Itu lafal istrinya kan kadang kebanyakan ya yang saya pernah lihat dan pernah dengar lah sendiri ya,
itu makanya Allah tok nggak pakai la ilaha illallah, itu gimana itu? Yang diperintahkan sih memang kalimat tauhid ya. Tapi kalau biasanya orang sedang nazak ini susah yang kalimat yang panjang-panjang, dia semampunya dia mengucapkan Allah, yang penting Allah sudah disebut. Tapi yang menalkin tidak boleh Allah tidak ya, menalkin tetap la ilaha illallah karena kita masih waras ya. Kalau yang sudah itu memang semampunya. Kalau ini mampunya hanya Allah, dia sebut Allah, intinya Allah sendiri yang sebut. Tapi mungkin niatnya memang la ilaha illallah, tapi ucapannya cuma Allah karena lidahnya sudah kaku. Itu pun kita harus maklumi ya. Tapi yang menalkin tetap tidak boleh cuma Allah saja ya. Nanti berimbas kepada jenazah. Malah justru yang kata yang nalkin itu Allah cuman Allah yang sering terjadi itu. Iya, itu kurang ya. Karena nggak paham ya. Belum tahu apa belum. Ya jelas ya belum tahu lah. Yang di samping itu kadang-kadang ada orang yang sedang ngajak, satu membaca Al-Quran, satu mentalkinkan itu. Jadi bingung. Ya yang jelas kadang yang itu. Kebiasaan lah. Sudah cukup dulu ya, kita sudah lewat ya Isya. Kita tutup dulu. Untuk setor hafalan bisa kapan saja ya, kapan saja ketika kita bahas fikih hal lain nggak apa-apa. Saya setor hafalan doa juga nggak apa-apa. Saya akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.